Saya mau bilang begini, mungkin ada di antara kita yang masih ingat pada tahun 2008, pasar saham jatuh, ambruk benar-benar. Bahkan ribuan orang menyaksikan portofolio keuangan mereka berputar dengan sia-sia. Lalu menurut majalah media Inggris, hampir 5.000 orang bunuh diri karena kerugian mereka pada tahun itu. Mengapa? Alkitab memberitahu kita bahwa kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Kita juga ikut berkontribusi pada kehancuran dunia dengan dosa kita sendiri. Dan kita merasakan efeknya ketika orang lain berbuat dosa. Kita jadi merasa seperti ada tekanan untuk menyesuaikan diri, untuk saling bersaing, bahkan untuk menyenangkan orang tua, guru, bos kita, gembala kita, teman-teman kita. Terkadang hanya butuh dorongan kecil untuk membuat kita merasa hidup kita berputar di luar kendali dan mengarahkan kita pada yang namanya depresi. Jadi nggak mengherankan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberitahu kita bahwa depresi adalah penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan penyebab kematian kedua terbanyak untuk usia 15-29 tahun. Mengerikan sekali. Kita mungkin pernah mendengar istilah depresi klinis sebelumnya. Depresi klinis adalah bentuk depresi yang lebih parah. Ini terjadi ketika kisah-kisah kesedihan sementara menjadi lebih intens dan berlarut-larut. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara depresi klinis dan kemurungan biasa? Saya akan berikan beberapa tanda-tanda depresi. Nah, kalau ada di antara teman-teman yang mengalaminya, ayo segera konsultasi, konseling. Nah, jika kita mengalami 5 gejala ini selama lebih dari 2 minggu, kamu bisa saja mengalami yang namanya depresi. Ada suasana hati yang mudah tersinggung, sedih, kosong, atau rewel. Anggapan bahwa hidup tidak ada harapan dan tidak berarti. Kita jadi kehilangan minat pada hobi atau aktivitas yang dulunya dinikmati, atau kesulitan menemukan kesenangan dalam hidup. Terjadi perubahan nafsu makan, adanya kenaikan atau penurunan berat badan yang signifikan. Kita seringkali melakukan aktivitas larut malam yang berlebihan, terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur, bahkan kesulitan bangun di pagi hari. Kita mengalami agitasi atau kelambatan fisik, sering mondar-mandir dan atau perilaku yang berlebihan atau berulang. Kita kehilangan energi, menarik diri dari lingkungan sosial, menarik diri dari aktivitas yang biasanya dilakukan, atau kebosanan. Bahkan kita seringkali membuat komentar kritis tentang diri kita sendiri, atau terlalu sensitif terhadap penolakan. Sering merasa tidak berharga atau bersalah. Kita mengalami kinerja yang buruk di sekolah, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, atau kita sering absen. Kita kesulitan berkonsentrasi atau berpikir. Bahkan yang paling mengerikan, kita memikirkan tentang kematian atau bunuh diri, memberikan kepada orang lain barang-barang favorit, dan kita berkomentar, sepertinya kamu lebih baik tanpa aku. Lalu juga ada jenis depresi lain seperti depresi musiman, pasca persalinan, dan bipolar. Nah, untuk kamu, untuk kita, saudara-saudaraku, teman-temanku yang menderita depresi, ada kabar baik. Firman Tuhan berkata begini dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik bagi kita menanti pertolongan dalam Tuhan. Jadi jangan pernah putus harapan, jangan pernah takut dengan apapun. Ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan memberkati.